Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai tutorial Microsoft Word untuk pemula, di mana sekarang kita akan belajar tentang cara menyisipkan gambar ke dalam dokumen. Oke, kita langsung saja. Nah, misalnya kita ingin menyisipkan gambar ke dalam dokumen yang sudah berisi teks seperti ini ya. Nah, maka caranya adalah pertama kita klik dulu kursor mouse-nya ke salah satu area di dokumen kita. Boleh di kiri, boleh di kanan, boleh juga di tengah. Karena nanti untuk posisi gambar bisa kita ubah-ubah setelah gambarnya kita masukkan. Misalnya di sini saya klik saja di awal dokumen. Kemudian untuk menyisipkan gambar kita klik insert, kemudian picture. Kemudian nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, lalu tinggal kita cari saja gambar mana yang akan kita masukkan. Misalnya saya masuk ke folder logo, kemudian tinggal kita pilih gambar yang ingin kita masukkan, kita klik, kemudian kita klik insert. Nah, ketika kita menyisipkan gambar ke dalam dokumen, kemudian ternyata gambarnya terlalu besar, contohnya seperti ini, maka untuk memperkecil gambarnya, caranya adalah tinggal kita drag saja salah satu sudut yang ada di sekeliling gambar ini ya. Karena sudutnya kan ada sudut kiri atas, kanan atas, kemudian kiri bawah, kanan bawah. Nah, misalnya di sini saya memperkecil gambarnya dari sudut kanan atas ya. Maka caranya pertama tempatkan kursor mouse di sudut kanan atas sampai panahnya berubah menjadi seperti ini. Lalu kita drag ke kiri bawah. Nah, kita lihat lebih kecil ya. Kemudian lepaskan. Kemudian untuk memperkecil lagi tinggal kita drag terus sampai ukuran yang kita inginkan. Jadi sudutnya boleh yang mana saja, bisa yang ini, bisa juga yang bawah, yang kanan bawah atau yang kiri bawah. Pokoknya silakan drag saja salah satu sudutnya. Nah, kemudian untuk mengatur posisi gambarnya, seandainya gambar ini saya langsung drag ke sini, kemudian saya lepaskan, ternyata gambarnya malah posisinya ada di sini. Jadi agar gambar bisa digeser sesuai dengan keinginan kita, caranya adalah kita klik menu format. Seandainya menu formatnya tidak ada, nah seperti ini ya. Jadi kalau saya klik di area selain gambar, nanti menu formatnya akan hilang. Jadi kalau ingin tampil menu formatnya, kita klik dulu gambarnya, maka akan muncul menu format, lalu kita klik. Nah, kemudian agar gambarnya bisa kita geser-geser sesuai keinginan kita klik menu wrap text. Nah, kita lihat di sini secara default atau standarnya pilihannya ada di inline with text. Jadi gambar ini bertindak layaknya seperti teks atau tulisannya. Kita coba pilih yang square. Nah, dengan kita memilih square, maka polanya akan membentuk ada area persegi di sekeliling gambarnya. Ini kalau kita geser bisa digeser sesuai keinginan kita. Beda dengan yang tadi ya. Nah, hanya saja nanti si teks akan menyesuaikan dengan posisi gambar yang membentuk square atau persegi. Kita coba yang lain, tight. Nah, kalau tight seperti ini ya. Jadi tidak membentuk persegi, tapi dia mengikuti pola gambar yang ada. Jadi teksnya akan mengikuti pola gambar yang ada. Kita coba yang true. Yang true hampir sama dengan tight ya. Kita coba yang top and bottom. Nah, kalau top and bottom seperti ini. Jadi kalau kita geser ke manapun, si teks akan membentuk pola di atas dan di bawah. Kita coba yang behind text. Nah, kalau behind text, dia seolah-olah berada di belakang teks. Jadi teksnya kelihatan, gambarnya pun kelihatan. Kemudian satu lagi ada in front of text. Jadi kalau seperti ini, dia gambarnya berada di depan teks ya. Jadi teksnya ada di bawah, kemudian gambarnya ada di atas. Jadi si teksnya terhalang oleh gambar. Nah, untuk contoh yang ini, misalnya saya pilih saja bagian yang true ya. Nah, kemudian pada menu format ini kita lihat ada banyak sekali menu-menu yang bisa kita gunakan untuk mengubah format dari gambar yang sudah kita masukkan ini. Contoh di sini untuk picture style, kalau kita pilih, nah nanti si gambar akan berubah menjadi style sesuai dengan yang kita pilih. Kalau picture border ini untuk memberikan border. Jadi border itu bingkai ya, nah seperti ini ya. Jadi ada garisnya di sekeliling gambar. Untuk warna border atau warna bingkai bisa kita pilih pada warnanya di sini. Jadi di picture border itu ya. Oke, saya undo, Ctrl Z. Kemudian kalau picture effect itu bisa kita berikan efek pada gambarnya. Nah, efeknya ada macam-macam. Ada shadow, kalau shadow bayangan seperti ini. Kemudian reflection untuk pantulan. Glow, glowing seperti ini. Kemudian yang ini, kemudian yang bevel. Pokoknya silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk mengatur posisi, selain dengan cara drag pada gambarnya, kita juga bisa mengatur posisi dengan klik menu position. Nah, bisa kita pilih yang ini. Jadi posisinya di kiri atas, tengah atas, kemudian kanan atas. Kemudian ini posisinya di tengah sebelah kiri, kemudian di tengah-tengah kertas, kemudian di tengah sebelah kanan dan seterusnya. Itu untuk posisi ya.
Jadi selain dengan drag pada gambarnya, kita juga bisa mengubah posisi dari menu ini ya. Kemudian misalnya kalau ingin memutar gambar, tinggal kita pilih rotate. Kalau kita pilih yang ini, maka dia diputar 90 derajat ke kanan. Kalau ini 90 derajat ke kiri. Kalau flip itu berarti dicerminkan ya. Jadi kalau misalnya ini kita cerminkan terhadap sumbu vertikal, maka jadi seperti ini. Kalau ini flip horizontal berarti posisinya horizontal. Jadi terbalik ke arah horizontal. Nah, gitu ya. Kemudian untuk memotong gambar kita pilih crop. Contoh di sini saya akan memotong gambar ini, kita pilih crop. Nanti akan muncul seperti ini di sekeliling gambar. Tinggal kita arahkan kursor mouse ke salah satu sudut atau salah satu garis yang ada di kiri kanan atas bawahnya ya. Contoh saya drag salah satu sudutnya di sini. Lalu kita drag ke sebelah kiri bawah. Nah, misalnya saya potong sampai sini, kemudian kalau sudah selesai tinggal kita klik lagi icon cropnya, maka nanti gambarnya akan jadi seperti ini karena sudah dipotong. Oke, saya undo lagi. Kemudian untuk ukurannya, selain dengan cara kita drag pada salah satu sudut di gambarnya, kita juga bisa mengatur lebar dan tingginya dengan mengetikkan nilainya di sini. Contoh ya, misalnya saya ingin mengubah tinggi gambarnya agar menjadi 4 cm. Saya ketikkan saja 4, kemudian enter. Nah, maka dia akan jadi seperti itu. Jadi si lebarnya akan menyesuaikan. Nah, misalnya saya perbesar lagi. Nah, kemudian sekarang kita coba menu artistic effect ya. Jadi kita bisa memberikan efek yang sederhana pada gambar yang kita masukkan. Contoh di sini kita pilih yang ini. Nah, maka nanti gambarnya seolah-olah seperti gambar hasil menggambar dengan pensil ya. Nah, ini gambar dengan menggunakan artistic effect. Itu banyak efek-efeknya ya. Tinggal kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu adalah langkah umum untuk menyisipkan gambar ke dalam dokumen. Sekarang akan saya contohkan mengenai bagaimana cara untuk menyisipkan gambar sebagai logo pada kop ya. Contoh di sini ada kop surat, kemudian saya ingin di sebelah kiri kanannya ada logo. Nah, caranya adalah pertama seperti tadi kita klik dulu di awal dokumen di mana saja, kemudian kita klik insert, kemudian picture, kemudian kita pilih logonya, misalnya saya pilih logo ini, kemudian klik insert. Nah, ternyata gambarnya terlalu besar sama seperti tadi, jadi kita perkecil dulu. Drag salah satu sudutnya, boleh sudut yang mana saja. Nah, kemudian kalau sudah kecil si gambarnya, kita klik pada menu wrap text. Kemudian untuk logo pada kop seperti ini, kita pilihnya pada behind text ya. Kita pilih pada behind text. Kemudian tinggal kita geser gambarnya. Kalau misalnya kita susah menggeser gambar, kita lihat saya ingin menggeser gambar ini, ternyata susah. Kita klik saja pada menu home, lalu klik select, kemudian select object. Nah, di sini kita bisa menggeser gambarnya. Saya geser ke sini, saya perkecil lagi, disesuaikan dengan kondisi ya. Nah, kalau sudah tinggal klik lagi select, lalu matikan select object. Nah, itu logo yang pertama. Sekarang untuk logo yang kedua, kita klik lagi di salah satu area di dokumen. Saya klik di sebelah kanan, klik lagi insert, klik picture. Kemudian logo yang kedua, misalnya saya pilih gambar yang ini, kemudian insert. Nah, sama seperti tadi posisinya masih berantakan, kita perkecil dulu. Kemudian agar bisa digeser, klik wrap text, kemudian klik behind text. Kemudian geser. Pokoknya posisinya silakan disesuaikan dengan kondisi. Nah, itu untuk contoh cara menyisipkan gambar sebagai logo pada kop instansi atau kop surat ya. Nah, kemudian sekarang kita coba untuk menyisipkan gambar sebagai logo pada cover ya. Contoh di sini ada proposal bantuan pengadaan komputer. Nah, saya ingin menyisipkan gambar di tengah-tengah cover ini. Maka caranya adalah pertama kita klik dulu di area tengah-tengah covernya sampai kursornya aktif di sini. Lalu klik insert, lalu picture. Kemudian tinggal kita pilih gambarnya yang mana. Misalnya saya pilih gambar yang ini. Kemudian insert. Nah, ternyata gambarnya sama seperti tadi, terlalu besar, tinggal kita kecilkan. Kita kecilkan lagi, sesuaikan dengan kondisi ya. Kalau dirasa sudah cukup, tinggal kita atur posisinya. Nah, di sini misalnya seperti ini ukurannya. Nah, untuk gambar yang kita masukkan ke dalam cover seperti ini saya sarankan tetap menggunakan mode inline with text ya. Jadi ini tidak usah kita rubah pilihan wrap text-nya, tetap kita pilih pada inline with text. Kalau misalnya di sini dirasa kurang ke bawah atau kurang ke atas, misal kalau kurang ke bawah, tinggal kita tempatkan kursor mouse-nya di atas gambar, kemudian kita tekan enter, maka dia akan ke bawah. Ini juga sama, ini kurang ke bawah, teksnya tinggal tempatkan kursornya di sini, lalu kita tekan enter. Nah, kalau misalnya ini kurang ke atas, tinggal kita tempatkan kursornya di sini, lalu tekan delete, gitu dan seterusnya ya.
Jadi kalau kurang ke bawah tinggal kita tekan enter di atasnya, kalau kurang ke atas kita tempatkan kursor di atasnya kemudian tekan delete. Nah, itu untuk cara menyisipkan gambar atau logo ke dalam cover ya. Nah, sekarang bagaimana caranya jika kita ingin agar cover ini ada backgroundnya ya. Nah, caranya ada dua cara. Pertama, kita gunakan cara seperti ini. Kita klik menu page layout, kemudian page color, kemudian fill effect, kemudian picture, kemudian klik select picture, lalu tinggal kita cari gambar mana yang akan kita jadikan sebagai background. Kita pilih yang ini misalnya, kemudian insert, kemudian OK. Nah, maka nanti hasilnya seperti ini. Hanya saja dengan menggunakan cara yang pertama ini, itu si background kadang ada yang terpotong seperti ini. Jadi backgroundnya kurang pas ya, seperti ini. Nah, itu kalau cara yang pertama. Nah, kita bisa juga menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara klik insert sama seperti tadi, kemudian picture, kemudian kita pilih gambar backgroundnya, kemudian insert. Nah, kemudian agar gambarnya bisa kita pindah-pindah sesuai keinginan kita pilih dulu wrap text pada menu format ya. Lalu kita pilih behind text. Kemudian tinggal kita atur-atur posisinya. Kita geser ke atas. Nah, misalnya saya ingin sampai sini backgroundnya. Kemudian untuk memperbesar, kita bisa drag sudutnya, salah satu sudutnya seperti ini. Nah, sampai sini misalnya. Kita lihat ke bawahnya. Nah, karena di sini ke bawahnya masih kurang, kita tinggal drag area titik di garis yang bawah ya. Jadi tinggal kita drag di sini, drag sampai posisi yang diinginkan. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian karena gambar ini akan kita jadikan sebagai background, maka harus kita lakukan langkah ini ya. Jadi klik kanan pada gambarnya, kemudian klik send to back. Dengan memilih menu send to back, maka gambar yang kita jadikan sebagai background ini kita tempatkan pada layer paling bawah. Sehingga teks ataupun objek yang lain selain gambar ini, dia akan berada di atas sehingga akan kelihatan. Kalau tadi kan ini teksnya tidak kelihatan sebagian ya. Nah, setelah kita pindah gambarnya ke layer paling bawah, maka semua objek akan kelihatan. Sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, ini kalau kurang ke bawah, tinggal kita klik saja di sini, lalu enter. Nah, gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk menyimak tutorial lanjutannya, yaitu nanti tentang cara membuat bentuk atau shape. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.